Ya, selamat pagi pemirsa. Selasa 12 November 2024. Ya, ini saya lengkapi ya pembahasan saya tentang kemarin yang di chatterbox kemarin tentang kasus perundungan di SMA Gloria 2 Surabaya, Jawa Timur. Sebenarnya yang ternyata ini kejadiannya di akhir bulan Oktober 2024 yang lalu. Nah, ini sikap saya ya teman-teman, makanya harus punya sudut pandang yang lebih empatik lah kepada korban bullying. Ya, makanya kenapa saya komen di akun IG F6 itu dengan mengatakan wajar orang tuanya Excel, korbannya namanya Excel ya. Orang tuanya Excel melabrak si pelaku bullying yang diketahui namanya adalah Ethan. Nah, Excel ini ternyata tidak bersekolah di SMA Gloria 2 Surabaya, tapi di SMA yang lain. Kalau nggak salah ya namanya ya pokoknya di SMA yang lain lah. Saya kurang tadi nyimak juga, tadi baru buka-buka, tapi saya nggak hafal kan karena saya juga melakukan kegiatan yang lain tadi. Iya, jadi pokoknya bersekolah di sekolah yang lain lah, intinya itu di SMA yang lain. Jadi kronologinya, karena si Excel ini tersinggung dikatai anjing pudel oleh si Ethan. Ya gimana enggak ini coba, orang manusia kok dikatai binatang, kan loh nggak logis gitu loh. Cuma teman-teman mungkin lebih tidak logiskan ketika bapaknya si Excel yang diketahui bernama Pak Ivan ya. Pak Ivan ini datang ke Ethan dan orang tuanya ya dengan katanya membawa premanisme, aksi premanisme di situ ya. Makanya kasus perundungan ini jadi berlanjut ke jalur hukum. Ya menurut saya bagus kalau diteruskan ke jalur hukum, jadi biar rule of law yang bekerja, mana yang salah dan mana yang benar. Karena kalau diselesaikan hanya di pihak intern sekolah aja, khawatir nanti sekolah akan bias kepada si Ethan gitu loh, dan tidak pro kepada Excel. Nah ini yang membuat saya jadi berpikir, udahlah ini the best solution adalah bawa aja ke jalur hukum. Itu sudah langkah yang tepat menurut saya. Ya, itu adalah langkah yang tepat. Jadi diselesaikan di jalur hukum. Tapi makanya gini temen ya, sebenarnya perundungan di sekolah ini ibarat lingkaran setan teman-teman. Kalau kalau di zaman saya dulu, saya ini juga korban bullying di sekolah loh. Ya, kita ngadu ke orang tua, ya orang tuanya mungkin nggak akan kasih much support lah pada kita gitu loh, dan otomatis akan menyerahkan sepenuhnya ke pihak sekolah atau mungkin diserahkan kepada guru BP ya, atau guru BK ya, bimbingan pelajar dan atau bimbingan konseling. Nah itu zaman saya dulu. Wah itu dulu yang namanya case bullying, case perundungan, kasus perundungan di sekolah itu ya itu hal yang kayak sudah menjadi makanan hari-hari saya lah dulu waktu saya sekolah SD, SMP, SMA ya.
Dan perundungan itu ada di mana-mana memang. Nggak cuma di sekolah. Kita di lingkungan kerja pun juga pasti akan mengalami hal yang sama. Pasti. Jadi maaf ya. Saya boleh katakan gini ya. Kalau saya kenapa terus terang membela Excel dan Pak Ivan di sini. Ya itulah konsekuensi dari perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Ya, Pak Ivan mengerahkan sejumlah katanya preman, ya ini perlu dicek dulu benar preman apa enggak ini. Karena ada salah satu yang ternyata mengaku dia bukan preman, tapi dia guru tinjunya Excel. Pak Noem namanya. Dan kedua belah pihak ini juga sudah melakukan klarifikasi, dialog gitu loh. Jadi jangan hanya dilihat dari yang itunya saja gitu, yang viralnya saja. Tapi teman-teman, ini juga jadi PR buat Kementerian Pendidikan kita yang dipecah dua ini. Kasus perundungan di sekolah ini harus bagaimana caranya di full stop, diberhentikan total. Jangan hanya sibuk dengan kurikulum, UN, LPDP. Masalah orang mau nerima LPDP, dia mau pulang atau enggak ke Indonesia, ya urusan dia. Kalau dia mau pulang ke Indonesia ya syukur, tapi negara wajib memfasilitasi kalau dia pengen mengembangkan keilmuannya. Jangan hanya gara-gara satu hal tertentu dikriminalisasi, masuk penjara kayak Dasep Ahmadi. Ya, saya masih ingat itu kasusnya Dasep Ahmadi dan satu lagi tuh yang orang Indramayu, Jawa Barat itu. Lulusan Jepang itu dua-duanya masuk penjara gara-gara bikin mobil listrik. Ya. Yang satu bikin mobil listrik Ahmadi, yang satu bikin mobil listrik Selo yang dulu pernah dikendarai Pak Dahlan Iskan. Ya. Masuk penjara itu dua-dua. Ditawari ini udah berkiprah aja lah di Jepang, nggak mau. Yang satu memilih jadi peternak, satu milih jadi petani dan mengembangkan ilmu pertaniannya, teknologi pertanian yang didapat dari Jepang itu. Nah, saya masih ingat itu kasus. Ya, mau UN diadain apa enggak? Itu nanti dulu lah itu. Ini dulu nomor satu. Bagaimana perundungan di sekolah ini diberhentikan dulu secara full stop, total gitu loh. Kalau masalah mendidik mentalitas anak biar kuat menghadapi kehidupan, gak gitu caranya. Tidak dengan membiarkan muruah dan harga dirinya dirusak. Gak begitu. Biar mendidik anak mentalnya kuat, tegar, tangguh, kuat, dimulai dari siapa? Dari orang tuanya. Kalau orang tuanya kuat, tangguh, tegar, kuat, sabar gitu ya, anak pun juga pasti akan mengikuti kok. Sekalipun anak itu dididik dengan sangat lembut banget oleh orang tuanya, bahkan ditreat seperti pangeran, ditreat bak anak raja. Ya, kalau orang tuanya mampu. Kalau tidak mampu ya sudah. Ya, kita tidak harus keras kepada anak. Apalagi anak zaman sekarang ini seperti yang teman-teman bilang kan, generasi strawberry lah, yang saya bilang snowflake lah, ini apa segala macam. Kita yang harus menyesuaikan. Ali bin Abi Thalib rahimahullah, mantunya Rasulullah bilang, didiklah anakmu sesuai dengan zaman di mana anak itu dididik. Bukan zaman di mana kamu dididik sebagai anak. Ya sudah. Kita yang harus bisa mengerti. Mereka itu perlu dibelai, dikelot, kasih sayang. Ya, kalau masalah mendidik mentalitas itu dimulai dari orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya kuat, anak pun juga pasti akan kuat.
Kalau orang tuanya penyabar, anak pun juga pasti akan penyabar. Yakinlah, anak itu adalah cerminan bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya penyabar, anak pun juga pasti akan penyabar. Kalau orang tuanya tegar, anak pun juga pasti akan tegar. Itu yang harus dilakukan. Bukan dengan membiarkan, bahkan menormalisasi kasus perundungan seperti ini. Nggak boleh itu. Ini kalau yang kontra dengan komen saya di F6 itu berarti mentalnya dipertanyakan itu. Ya. Kesadaran akan apa itu mental health itu dipertanyakan itu. Ini kan kita sekarang kemana-mana selalu syiarkan ya mental health, kesehatan mental, darurat kesehatan jiwa dan seterusnya. Itu kan selalu kita syiarkan mana-mana. Ya ini ayo gitu loh, kita bangun kesadaran kolektif kolegial bahwa yang namanya kesehatan mental itu harus diperhatikan, harus jadi nomor satu. Jadi makanya saya menganggap apa yang dilakukan Pak Ivan, orang tuanya Excel, itu adalah hal yang benar menurut saya, tepat gitu loh, untuk menjaga marwah dan harga diri dari Excel itu sendiri. Kalau bisa itu dinas pendidikan kasih sanksi, si Etan itu jangan boleh diterima di sekolah manapun, sekolah negeri kah, swasta di Surabaya, jangan, blacklist, di blacklist sampai orang tuanya ini berhasil mengubah si Etan jadi tidak melakukan aksi perundungan lagi, baru kemudian bandnya atau skorsingnya dicabut. Itu akan lebih baik kok daripada cuma sekedar damai, nokta hitam putih. Itu gak akan menyelesaikan kasus perundungan, teman-teman. Makanya mari hentikan perundungan di sekolah, ciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan riang gembira. Selamat pagi, selamat aktivitas kawan-kawan.